Oke, seluruh semua kita sedang bersama dengan Mas Ridwan. Mas, salam kenal. Oke, ya. Salam kenal, ya, Kang Yuda. Kalau kata bahasa Sundanya Sampurasun. Saya jawabnya gimana ya, tuh? Rampes. Rampes. Nah, kalau di Jawa kan Sugeng Dalu. Sugeng, gitu. Sugeng Rawu. Sugeng Rawu, gitu ya. Nah, ini dengan Mas Ridwan selaku panitia dari pameran yang ada di Front One Semarang, Mas. Nah, kita akan coba ngobrol-ngobrol nanti sambil kita keliling ya, teman-teman yang melihat salah satu pusaka yang dipamerkan. Dan juga ya buat teman-teman yang belum tahu Mas Ridwan ini adalah salah satu penempa juga ya, atau empu ya kalau kata sekarang ya. Dan juga beliau meneliti tentang Tosanaji dan juga sastra Jawa ya. Wah, luar biasa ini. Makanya ini kita ngobrol dengan orang yang pas. Nanti kita mungkin sambil ngobrol-ngobrol tentang pameran ini, Mas. Ya, pasti kan ada maksud dan tujuan pameran ini diselenggarakan. Oke, Mas ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sambil jalan. Oke, yuk Mas sambil lihat-lihat, Mas. Luar biasa nih Mas. Wah, kita dari Niskala Nusantara, terima kasih Mas ya sebelumnya sudah diundang ke pameran Semarang untuk melihat beberapa, ini koleksi-koleksi ya Mas ya? Iya. Wah, ini dari mana aja nih Mas? Dari seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia? Wah, ada keris Bali ya? Bali, Sumatera, Bugis, Palembang, Riau, Jawa banyak. Iya, Jawa apalagi ya. Wah, udah masuk pedang-pedang juga ya. Pedang dan ada meteorit ya. Ada meteorit. Ada meteorit. Wah, di sini lengkap teman-teman. Nah, Mas, ini kan pusaka-pusaka yang ditampilkan. Ini kan kesannya nih beda ya daripada yang saya biasa datang ke pameran. Ya, dia display-displaynya itu ya lebih ke mirip museum gitu ya. Nah, ini tujuannya nih apa nih Mas? Apakah memang sengaja biar orang tuh bisa lihat dengan detail atau seperti apa Mas? Ya, ini implementasi dari judul yang kami angkat yaitu Keris Reimagine, Napas Baru Warisan Leluhur. Nah, ini ada diksi reimagine. Reimagine itu artinya mencitrakan kembali. Jadi kami berusaha menyajikan satu kesan bagi seluruh penikmat pusaka itu baik awam atau yang sudah expert, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang relevan untuk, mohon maaf, Gen Z, karena kebetulan saya Gen Z. Wah, sama kebetulan gitu. Saya Gen Z. Saya milenial ya. Ya. Maka saya pengen juga menyajikan, memanjakan mata untuk anak-anak muda seumuran saya atau bahkan di bawah saya. Setuju. Atau kepada teman-teman saya yang belum sama sekali belum tertarik kepada pusaka, semoga dengan tampilan yang seperti ini menjadi pengen lihat dulu. Nanti setelah pengen lihat dia tertarik, kemudian mau mempelajari. Itu tujuan kami. Oh iya ya, jadi lebih enak dipandang ya. Iya. Nah, selain itu Mas, tujuan dari pameran ini sebenarnya apa ya Mas? Ya, ini adalah satu pameran yang secara ideologis ya, untuk mencapai tujuan bahwa pemahaman keris itu harus didudukkan kembali kepada pemahaman yang seharusnya. Wah, seperti apa tuh Mas? Maka dalam narasi yang kami sajikan itu lebih fokus kepada pemaknaan tentang dapur keris. Karena dapur atau tipologi bentuk keris berdasarkan jumlah luk dan rincian itu menurut kami setelah kami teliti sangat menggambarkan sesuatu yang spesifik. Melambangkan dharma hidup seseorang. Ya. Oh gitu. Itu apa aja tuh Mas keris yang melambangkan yang Mas ini beda sudut pandang. Kan sekarang kan banyak nih keris yang mungkin beberapa teman-teman pemula yang mungkin hanya tahu tentang filosofi keris ya dari buku. Ya, atau mungkin dari beberapa kata orang gitu ya. Contoh brojol untuk orang yang melahirkan atau dukun beranak. Gitu seperti itu. Terus Pandawa Cinarita misalnya gitu untuk dalang, sangkelat untuk dan sebagainya. Nah, itu gimana nih Mas? Maksud pandangan Mas sendiri? Setelah saya teliti, itu penelitian saya waktu S1, saya kaji dengan etnolinguistik. Ternyata saya temukan pola yang sama dalam pemaknaan semua dapur keris, yaitu dengan menggunakan pola nama istilah yang digunakan. Itu merujuk kepada makna-makna tertentu. Misalnya yang jenengan sebutkan, keris dapur brojol sering dikaitkan dengan dukun beranak, karena ada kata brojol. Brojol itu artinya lahir. Maka sebetulnya setelah saya kaji, ternyata makna brojol adalah sesuatu yang lahir, sesuatu yang keluar, sesuatu yang berjalan dengan lancar.
Maknanya adalah semua cita-cita kita, semua harapan kita, harapannya adalah diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga dengan mudah kita mencapai hal tersebut. Namun semua hal ada pitukone dalam bahasa Jawa atau ada syaratnya, ada maharnya. Apa? Hati kita harus sebersih bayi yang baru berojo. Nah, Kita harus jujur, kita harus bersifat putih, bersih, suci, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang perlu kita pahami. ya. Ada satu lagi yang menarik misalnya tentang keris Luk 5, Luk 5. dapur Pandowo Cinarito. Itu Yeah. sangat populer nih, Mas. Sangat populer, dikatakan sebagai keris yang cocok dimiliki oleh dalang. Nah, itu ya. Pemaknaannya sangat sederhana mungkin. Iya, langsung to the point. Pandowo itu wayang, Wayang. Carito itu dalang yang membawakan cerita. Cerita, Itu betul. pemaknaan yang terlalu letterlek, terlalu dasar menurut kami gitu. Jadi menurut kami didasarkan atas pemahaman yang sebetulnya sudah dipahami bahwa keris Luk 5 itu lambang kebangsawanan. Kebangsaan. Itu hanya boleh dimiliki oleh raja dan keluarganya. 5 itu secara numerologi artinya sesuatu yang stabil. Stabil. Maka yang boleh dikatakan posisi stabil hanya para bangsawan kelas tertinggi saja. Maka Pandowo Cinarito, Pandowo itu adalah tokoh wayang dimanapun Todewo itu adalah ratu, raja, dan adik-adiknya itu adalah poro rayi dalem, bangsawan grade 1 mereka. Iya, iya, iya. Maka Pandowo Cinarito cerita tentang perjalanan hidup mereka Perjalanan hidup. yang harus dipahami, dimengerti, diimplementasikan, diresapi oleh para bangsawan kelas tinggi itu. Wah, luar biasa ya. Saya setuju sih untuk kayak contoh ya, anggap aja Pandawa Cinarito. Yang kami, kan saya orang Pasundan. Iya. Kebetulan saya juga orang Banten, sering menemukan keris Pandawa Cinarito. Iya. Ya, yang dimana bahwasannya secara literasi di Banten itu memang terkenal kan pedang golok ya atau jimatan dan sebagainya. Nah, yang punya keris di era Banten atau Kesultanan Banten tersebut itu rata-rata kelasnya bangsawan. Iya. Nah, kami banyak menemukan nih hasil penelitian saya, banyak menemukan dapur-dapur Pandawa Cinarito. Berarti kalau logikanya itu dalang, nggak mungkin dong di Banten banyak dalang. Buat Iya, apa? betul. Apalagi ini ricikannya bukan ricikan biasa loh. Iya. Maksudnya pendoknya emas, yang original semua itu masih bawaan, masih bagus. Maka dari situ menurut saya ini pendapat dari Mas Ridwan relate juga. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan ya Mas ya. Iya. Langsung menyimpulkan to the point, menelan mentah-mentah akhirnya kita ya oh ya buat dalang ini nggak cocok buat saya gitu Iya. ya. Padahal kalau kita dalami gitu ya itu bahwasannya dapur-dapur keris itu punya sudut pandang lain. Iya. Setiap orang pasti berbeda-beda Betul. ya. Gimana kita memaknainya gitu ya. Tuh, Wah. karena dapur keris itu melambangkan dharma hidup seseorang. Dalam hidup seseorang. Sifatnya sangat private. Setuju. Wah, makanya luar biasa nih Mas. Ini kita lihat-lihat koleksi ya Mas ya. Oke. Nah, kalau Mas kan ini sebagai empu ya. Iya. Empu juga ya, Mas Ridwan ya. Tapi by the way Mas Ridwan nih kita pengen tahu lebih dalam umurnya berapa Mas? Saya 26 tahun. 26. 26 tahun. Bener-bener Gen Z ya. Kalau saya kan 28. Ya, jalan 29 gitu ya. Deket lah cara umur kita. Dekat, tapi luar biasa nih pengetahuannya. Jadi saya ada temannya loh. Generasi muda membuktikan bahwasannya generasi muda itu nggak kalah keren ya tentang pengetahuan tosan haji. Wah, luar biasa ya. Nah Mas, ini kalau nggak salah tadi katanya ada hasil ini ya tempaan Iya. Mas Ridwan ya yang mana? Kalau di sisi ini saya tampilkan 3 bilah karya saya. Hah? Ini yang dapur Sangkelat, ini dapur Panji Caluring Sinebo, dan ini putut Panji Inu Kertopati. Wih, Putut Panji Inu Kertopati. Kreasi saya sendiri. Wow. Ini pembuatannya itu berapa lama Mas kalau untuk suatu bilah itu? Ini yang Sangkelat ini kebetulan saya siapkan untuk Jambore Keris Nasional kemarin. Oh, Jambore Keris Nasional. Maka dapurnya Sangkelat gitu. Ini agak tergesa-gesa, jadi 1 bulan selesai. Oh, 1 bulan? 1 bulan. Wow. Ini saya buat dengan jumlah lapisan 26.214 lapis. Lebih banyak dari sedayu ya biasanya. Menurut teori begitu. Iya, benar ya. Wah, luar biasa ini. Ini jadi dibuat model Mangkubumen ya? Iya. Ya, karena ada bongos sebungkulannya Bongos ya. sebungkul. Ingat teman-teman, model sama era beda ya. Iya. Gitu, model. Jadi tetap Kamardikan pun dibuatlah model Mangkubumen seperti itu. Nah, ini ada ini nih Damar Murup ya. Ya, Tamar Murup Ya. atasnya. Atasnya. Ini bahannya sinebol. Gandengnya adalah kreasi saya sendiri. Wih, Saya sebut sebagai tatahan
Lung Pakis. Lung pakis ya. Ya. Kan biasanya tuh ada kayak panji pengantin tuh. Panji pengantin Ya, tengah, tengah ya, terus atasnya bawah. ada laler mengang, Nah. bawahnya saya tambah dengan gelung. Terus ada Sinebo ya. Sinebo. Wah, luar biasa. Ini kebetulan bahan pamornya meteorit Aletae Cina. Kinatah emas 24 karat. 24 karat. Ya. Pamornya Triwarna Winengku. Triwarna Winengko. Ya, jadi bawah waswuta, tengah adek sapu, dan atasnya adek bengkon. Ada pongkon ya. Jadi Winengko itu seperti ini ya teman-teman ya. Layar di bagian luar ya. Iya. Tuh, seperti bongkon. Iya. Gitu ya. Oke, nah ini satu lagi ini Mas, ini antik nih. Nama dapurnya ini yang buat Mas apa emang sudah ada pakemnya Mas? Ini kreasi. Kreasi. Kreasi karena dapur putut itu kalau di buku dapur dia nggak ada sogokan depan belakang gitu. Setuju. Ini saya tambahkan dengan sogokan depan belakang. Ganan jalmonya saya buat tokoh Panji Inukertopati. Inokorpati. Nah itu apa itu Inokorpati Mas? Panji Inukertopati adalah tokoh wayang Panji, atau tokoh kisah Panji. Itu cerita asli Nusantara. Cerita asli Nusantara. Jadi kalau kita tahu wayang Purwa itu impor dari India, kalau wayang Panji itu asli Nusantara. Asli Nusantara. Wow. Itu penyatuan antara Panji Nukertopati, Galuh Condro Kirono biasanya. Tentang kisah cinta. Kisah cinta ya. Wah, luar biasa ini ya. Jadi ini 3 kris yang ditampilkan hasil dari karya ya. Iya. Karya Mas Ridwan ya sebagai empu Gen Z. Wah, ini luar biasa. Berarti lulusan ISI atau mana Mas? Saya lulusan sastra Jawa UNS. UNS. Iya. Itu belajar tempat dari Saya dari umur 18 tahun lulus SMA di Pesalennya Empu Subandi Sponingrat. Oh, Empu Subandi. Iya, iya. Wah, ini karyanya lumayan bagus loh teman-teman ya. Ini bagus banget sih ya. Kalau saya pribadi belum tentu bisa bikinnya seperti ini. Wah, mantap ya. Jadi ini kris-kris yang ditampilkan total ada berapa Mas kalau yang kira-kira? Sekitar 61. 61. Di antaranya ada kris Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Fadlizon, dan di belakang ada kris Presiden Republik Indonesia. Wah iya nih, kris Pak Prabowo ya. Nih, jadi Menteri Budaya, Bapak Fadlizon dan Pak Prabowo ya. Iya. Yuk kita lihat yuk, kris Pak Prabowo ya. Ya, nah ini dia modelnya kris Bali ya. Kris Bali. Wah ini cakep ya. Jadi Bapak Presiden ya mencontohkan bahwasannya beliau pun punya kris loh, berbudaya gitu kan, mencintai sejarah. Dan bahkan yang saya tahu Pak Prabowo tersendiri itu Mas ya kalau salah ya koreksi, itu salah satu pecinta Tosanaji, kolektor juga. Begitu ya. Dan ini sangat luar biasa ya, Gading ya. Terus Ganesha handle-nya dengan dapurnya angkrok look 13 ya. Iya. Wow. Ini dia teman-teman, jadi nggak semua orang bisa melihat krisnya dari Bapak Presiden Prabowo ya. Nah ini luar biasa ini. Dan di sana teman-teman kita lihat punya Bapak Fadlizon ya. Kebetulan ini wah dari kampung halaman istri saya nih, Bugis ya. Tapi ini istimewa nih Bugisnya ya. Wow. Brojo atau kalau di Sulawesi sendiri Sapukala dikenal. Sapukala. Sapukala. Pamornya luar biasa, atraktif, sangat indah. Indah. Cuman memang kalau teman-teman menemukan Bugis yang modelan seperti ini, rata-rata itu memang Bugis-Bugis NTB, ya Bugis Sumbawa seperti itu. Karena kalau Bugis asli itu biasanya dia agak nyondong lele dan bilahnya agak ramping yang saya tahu ya Mas ya, gitu. Terus dia agak tebel. Dan memang jarang sekali diwarangi kalau Bugis asli karena dia tuh matompang. Iya, namanya, ditompang. Jadi benar-benar dipijit-pijit. Dipakai jeruk gitu. Pakai jeruk. Memang cara leluhur kita pun sebenarnya di sini pun begitu. Cuman kan kalau sekarang kalau pamornya nggak kelihatan kurang keren mah. Kurang estetik dan tidak ada daya tariknya. Betul. Nah, gitulah. Wah, ini luar biasa nih, Mas. Kris-kris dari para pejabat ada di sini, teman-teman, membuktikan bahwasannya para pejabat dari Indonesia pun menghargai dan mencintai. Nah, kita sebagai generasi penerus, yuk sama-sama kita juga ikut berpartisipasi dalam melestarikan Tosanaji. Karena untuk saat ini teman-teman ya, Tosanaji ini lagi gempar-gemparnya Mas ya, lagi banyak gitu ya, berbagai macam. Jangan terfokus kepada era. Saya menyarankan kepada teman-teman, penting teman-teman suka dulu ya, jadikan ageman untuk lambang filosofis ya Mas ya. Betul. Lambang pangiling. Karena pusaka ini memang dulunya sebagai lambang pangiling. Wah, luar biasa ya. Ini kalau kita muter-muter kayaknya kalau kita review salah satu kayaknya videonya 1 jam nih Mas ya. Banyak sekali karena ini pastinya pusaka-pusaka seleksi
Dan kemarin sebenarnya Niskala mau ada ya yang di display satu ya pusaka kami, cuman kami kebetulan lagi ini Mas, lagi nggak sempat untuk Iya. kirim pusakanya. Sayang banget, padahal pusakanya kami tahu itu bagus banget. Iya itu yang tambal sulur teman-teman ya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi setidaknya teman-teman udah pernah lihat juga. Ya ini juga saya dengan Mas Ridwan. Ya terima kasih Mas sudah ngajak kita berkeliling dan menjelaskan tentang pameran ini. Ya ngapunten saya ngizin untuk mereview teman-teman yang siap. di sini ya. Siap. Sambil saya mau nyari ageman untuk anak. Oh, Kebetulan saya bawa anak ya, buktikan bahwasannya anak saya pun punya ageman sebenarnya. Itu luar biasa. Iya, umurnya 5 tahun sama 3 tahun, tapi udah punya 2 ageman di rumah. Makanya saya mau buktikan nih mencari pusaka ageman untuk anak. Keren. Ya. Semoga pusakanya cocok dan mahana nih untuk kehidupan putra jenengan ke depan. Amin Mas. Nah terakhir nih Mas, pesan-pesan buat teman-teman yang baru mulai Tosan Aji gimana Mas? Ya, untuk teman-teman yang baru mulai belajar Tosan Aji, monggo kita awali pembelajaran Tosan Aji kita dengan sesuatu yang menyenangkan dulu saja. Dengan kita pelajari estetikanya dulu. Kemudian baru beranjak kepada makna dan yang lain sebagainya supaya kita dapat betul-betul menyelami kenikmatan bertosan aji. Gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi menikmati dulu, mencintai, baru mengalir rawat. Ya teman-teman pasti nanti kedepannya akan lancar lah, seperti brojol. Ya. Ya, seperti itu. Amin ya. Oke Mas, Ridwan terima kasih. Sehat selalu. Ya, Sehat selalu. matur sembah nuwun. Ya, kita izin keliling pameran Mas ya. Sehat selalu buat Mas Ridwan. Semoga karyanya tetap berjalan. Amin. Ya. Kalau memangnya teman-teman nih Mas, mungkin ada yang pengen menempa lah, Iya. gitu ya, ikut menempa atau mungkin membuat kris ke Mas Ridwan, itu hubunginya kemana Mas? Bisa di akun sosmed kami, misalnya di TikTok itu Besalen Gajah Kuning, Kesalahan Gajah Kuning. di IG juga Besalen Gajah Kuning, Berarti di Semarang lokasinya ya? di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang. Nah, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman daerah Semarang, seluruh Nusantara ya dan sekitarnya, boleh kalau memang teman-teman mau bikin ageman ya, karya Chris Gen Z ya, Empu Gen Z ya, itu pun teman-teman bisa lihat karya luar biasa bagus. Nanti pun dibuatnya sesuai dengan ini masih adat ya. Iya. Ya tidak langsung tak gitu ya, tapi tetap dihitung bukunya, wetonnya. Karena ini kan untuk ageman kelasnya. Seperti itu. Mas Ridwan pun masih melestarikan gaya tempa mengikuti leluhur kita tradisional. Seperti itu ya. Oke Mas Ridwan, sukses selalu ya. Amin, terima Nanti kasih. kita keliling-keliling dulu, semoga bisa bertemu kembali ya. Sukses selalu. Sukses selalu. Ya.